mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Serang! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Hebat sekali keberanianmu. Siapa namamu? Dan apa tujuanmu memasuki kawasan Alas Dadapan ini? Aku, Mawar Biru. Aku hanya lewat saja di alas dadapan ini. Apa maksudmu mengacau aku dan Kipawon Gapit? Si gendut tua itu pernah membantu Jaka Badak membinasakan Ratu Sangrang. Aku penerusnya. Ki Pegatsuro, apakah tujuanmu juga mencari Mutiara Alas Purwo? Betul, di mana tempatnya? Mutiara Alas Purwo sudah ada padaku. Pantas sombong sekali dirimu. Awas! Ya! Ya! Serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Naskah ditulis dan diolah oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode kelima dengan judul Mutiara Alas Purwo. Dalam seri yang ke-26 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Indrawati sebagai Tri Andiani, Yuli Mulyana sebagai Mawar Biru, Edi Dosa sebagai Kitaji Kunir, Lili Nur Indasari sebagai Kupu Merah, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Dewi Astini yang menangis menyesali diri ternyata tidak kunjung kepedihannya reda. Bahkan kini menatap Tri Andiani dengan beringas. Kedua tangannya telah menyatu di depan dada, yang berarti pukulan 1000 geledek tegalan turu siap dilontarkan. Andiani, aku tidak ingin kebahagiaanku hancur olehmu. Maka lebih baik kamu kubunuh. Tunggu Dewi, jangan menyerang. Hup! Hentikan itu Bibi Dewi Astini. Siapa kamu, Cak Ayu? Kamu kenali aku? Siapa kamu? Masa Bibi Dewi Astini tidak mengenali aku lagi? Aku Roro Jembaran. Nama gelarku Mawar Biru. Roro, kamu sudah besar sekarang. Mana ibumu? Ibu ada di Pedukuhan. Bibi Dewi Astini kenapa bertempur? Biar
Aku saja menghadapinya. Hai perempuan galak, aku lawanmu. Jangan Bibi Dewi Astini. Roro, jangan. Kamu jangan salah. Itu Tri Andiani, wakil Paman Jakabadak. Bibi tadi hanya bermain-main saja. Maaf, aku harus memanggil apa? Bibi atau Ni Andiani? Panggil Ni Andiani saja. Kamu dengan siapa, Mawar Biru? Dan apa tujuanmu mendatangi Alas Purwo ini? Mau mencari mutiara Alas Purwo? Hah? Percuma, Roro. Mawar Biru, mutiara Alas Purwo itu cuma bohongan. Aku mencari Kakang Wonggani yang telah berangkat mendahului aku. Ibu sangat susah akan kepergiannya. Kedatangan Mawar Biru membuyarkan kemarahan Dewi Astini yang terlanda kekecewaan. Tri Andiani pun dapat bernapas lega. Tri Andiani masih ingat ketika semua rambutnya terbakal gundul oleh pukulan sakti Dewi Astini pada waktu di Candi Konto. Sementara itu Dewi Astini terus memandangi gadis remaja di hadapannya. Wah, kamu ternyata cantik seperti ibumu. Kamu gagah dan ayu. Cocok sekali nama Mawar Biru bagimu. Aku ingin seperti Bibi Dewi Astini, tapi ya aku masih begini-begini saja. Tidak becus dan sering salah dalam tindakanku. Oh ya, bagaimana Kang Wonggani? Kakangmu mencari mutiara Alas Purwo, Mawar Biru. Aku sudah menjelaskan, tapi tidak percaya. Malahan aku diserangnya. Ya, aku masih bisa menandingi. Dia pergi kemana nih Andiani? Tolong aku. Dia pergi ke pedalaman hutan Alas Purwo. Dia mencari gua. Seperti ramalan Kitawul, aku benar-benar tidak bisa mencegah tekadnya. Aku akan menyusulnya. Aku harus mengajaknya pulang. Jangan, Mawar Biru. Pedalaman hutan Alas Purwo ini sangat berbahaya untuk gadis usiamu. Aku tidak akan membiarkan Kakang Wonggani binasa. Aku harus membantunya. Cahayu, perhatikan peringatan Bibi Dewi Astini. Wilayah ini telah tertutup bagi siapa saja, tidak terkecuali. Semua dilarang berkeliaran tanpa izin dari Kuwu Jakabadak. Kang Wonggani, sungguh malang nasibmu. Aku tidak berdaya menolongmu. Patuhi kata-kata Ni Andiani. Dia sedang menjalankan tugasnya. Coba kamu lihat di sana. Di pohon-pohon itu, para laskar Alas Purwo sedang bersembunyi, siap menyerang siapa saja. Ayo, ke Pakuan Alas Purwo. Aku tidak mau. Aku mau mencari Kang Wonggani. Nanti setelah di Pakuwon, Paman Jakabadak akan mengatur laskar untuk mencari kakangmu. Percayalah. Wonggani tidak apa-apa. Dia mampu mengatasi kesulitan. Tidak. Aku tetap akan mencari Kakang Wonggani. Dengar, Mawar Biru. Kamu berani memasuki hutan pedalaman. Laskar Alas Purwo akan merobek-robek dagingmu lalu memakannya. Kamu akan digerogoti. Walah, ku cari-cari ada di sini toh. Ayo Mawar Biru. Dewi Astini dan Tri Andiani, jangan melarang anak itu mencari kakangnya. Itu bertentangan dengan kemanusiaan. Mencari Wonggani atau mutiara Alas Purwo? Ki Taji Kunir agak surut sikapnya yang bermanis-manis budi oleh sergapan Dewi Astini pada niatnya. Memang dasarnya orang panjang akal. Ki Taji Kunir bisa memperbaiki kekagetannya dengan guyonan-guyonan yang mengalihkan persoalan. Dewi Astini, Tri Andiani, apa ada toh mutiara Alas Purwo itu? Lah aku kok tidak percaya. Mutiara apa? Aku tidak tertarik. Aku hanya mau menyelamatkan Wonggani. Nyawa anak muda itu jauh lebih berharga toh. Nah iya. Ayo kita Taji Kunir, kita cari Kakang Wonggani. Tidak ada yang meninggalkan tempat ini tanpa ada izin. Loh, ini perintah Kuwu Jakabadak. Setiap tamu harus mencatatkan diri di Pakuwon Alas Purwo. Welah. Gudel mana? Ini peraturan atau membuat orang jadi bingung toh? Di tengah hutan begini kok ada tata tertib. Ondon-ondon apa tumon? Keputusan itu didasari oleh kerusakan wilayah Alas Purwo oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mutiara Alas Purwo ada padaku, jadi percuma mengubek-ubek wilayah hutan Alas Purwo ini. Gusti Agung, rupanya kamu itu memang wanita pilihan Dewata. Aku jadi ingin tahu rupanya. Ayo ikut ke Pakuwon Alas Purwo. Di sana juga sudah ada orang-orang dari Keraton Kepatian, Nitandrang, juga yang lain. Waduh, pembesar-pembesar juga turun tangan rupanya. Ini sangat menarik.
Sejarah baru pada masa sekarang ini. Para pembesar kerajaan masih doyan benda berharga. Watak kok ya tidak berubah. Tidak pernah merasa cukup. Jadi bagaimana kita, Ji Kunir? Nasib Kang Monggani perlu bantuan kita. Mawar Biru, percayakan kakangmu pada Bibi Dewi Astini. Pasti selamat. Sekarang kita ikut ke Pakuwon Alas Purwo, ya. Sekalian kita melihat dari dekat Pakuwon Alas Purwo yang kesohor sangat bagus, yang pernah memenangkan lomba keindahan. Selain itu, kita akan melihat mutiara Alas Purwo yang ada pada Dewi Astini. Kita Ji Kunir pelintat-pelintut. Loh, tadi lain, sekarang lain. Kalau tahu begini, lebih baik aku menemani ibu saja. Mawar Biru. Mawar Biru, nanti setelah semua persoalan selesai, Bibi akan antarkan kamu menemui ibumu. Mau ya? Mawar Biru masih saja bimbang kalau Dewi Astini tidak melunakkan tekadnya. Sedangkan Tri Andiani sudah tidak sabaran akan kepala batu Mawar Biru. Kalau saja Mawar Biru lelaki, tentu sudah dikepruk duluan. Ayo berangkat. Tunggu apa lagi toh, ha? Mawar Biru, patuhi nasihat Bibi Dewi Astini. Atau kamu pilih dimakan manusia kera pedalaman Alas Purwo, ha? Ayo, tinggal pilih. Ayo, mau ikut saja atau tidak? Hah? Paman Jaka Badak dan Laskar yang akan mencari kakangmu. Juga Ki Wanoro yang hafal betul wilayah Alas Purwo ini, sampai yang paling pojok. Kalau belum cukup, aku akan turut mencari. Asal sekarang, kamu patuhi peraturanku Jaka Badak. Baiklah, aku ikut ke Pakuwon Alas Purwo. Tapi semua janji ya, mau mencari Kang Monggani. Iya. Ayo berangkat. Di sana ada kudaku. Kamu bawa kuda? Iya. Wiku. Wah, 2 kuda datang sekaligus. Kudamu bagus sekali. Ayo jalan. Badanku gatal semua, Kang Klewer. Bersembunyi di balik pohon itu banyak ular bulunya. Ih, jijik. Kupu merah. Gatal-gatal sedikit tidak apa-apa toh. Atau sini, aku yang garuki, yang gatal-gatal itu. Lah itu yang di dadamu itu. Hus, enak aja. Apa aku ini kuda yang gampang ditunggangi? Pikiran ngeres. Nanti Kang Klewer lupa tugas yang diberikan Ki Pegat Suro. Iya. Masa aku lupa? Kita ikuti mereka dari jauh saja, itu. Wong Alas Purwo, apa sudah pergi semua mengikuti mereka itu? Loh, kenapa takut? Aku membawa pedang. Kang Klewer membawa pedang, tombak, dan panah. Buang saja senjata itu kalau takut. Ih, amit-amit. Jadi lelaki penakut. Mau jadi babonan gembos apa? Wah, aku paling berani kalau ada wanita di sampingku. Apalagi Anda sekarang wanitanya masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Kang Memori Klewer mulai berani 80. menggodaku ya. Nanti kalau ku ajak beneran, malah menggigil ketakutan. Ayo, kejar mereka sekarang. Hap, ya, hap. Tunggu. Hap, ya. Aduh, kemana mereka perginya? Kita kehilangan mereka. Arah mana ya? Kang Klewer banyak guyon tadi. Nah, sekarang bingung toh. Ayo, Ki Pegat Suro bakalan ngamuk loh. Atau kita bersenang-senang saja dulu. Hutan ini kan sepi. Jangan guyon lagi, Kupu Merah. Kita berbahaya di sini. Coba ku perhatikan jejak di tanah sana. Lihat jejak ini, Kupu Merah. Ayo kemari.
Coba kulihat. Walah, Kang, itu jejak babi hutan. Celeng, masa tidak bisa membedakan kaki kuda dan celeng? Wah, iya. Waduh, aku ini kapan pintarnya ya? Kupu Merah, kita kembali saja ya. Lalu surat yang untuk Kuwu Jaka Badak bagaimana? Wah, iya. Ini benar-benar sundul bumpet. Coba kita cari lagi jejak-jejak mereka. Ayo toh. Nanti kalau tidak mau, ku cium pipimu itu. Ya gampang. Yang kiri giwang, cium yang kanan kalung. Gampang, Kang. Kalung emas. Ada kalung sapi. Sudah, cari dulu jejak mereka. Cari apa kalian? Waduh, dayangnya tiba-tiba muncul. Yang kita cari sudah ketemu. Tri Andiani, aku mencari Jaka Badak. Jangan berdusta, Klewer. Aku sudah mengetahui kalian bersembunyi tadi. Tentu kalian berdua juga tahu. Ada Kitaji Kunir dan Mawar Biru. Lah sudah tentu. Aku pengintai ulung. Kupu Merah, ayo ngomong. Sudah ketemu, diam saja. Kupu Merah, mau menuntut balas? Aku ladeni. Apa maumu sekarang? Cabut pedangmu. Aku tidak ingin bertempur sekarang. Aku membawa pesan dari Pegat Suro untuk Jaka Badak. Pesan apa? Katakan padaku. Akan kusampaikan nanti. Loh, aku harus ketemu dengan Jaka Badak sendiri. Tidak bisa diwakili. Oh, Jaka Badak sedang sibuk. Maka tidak menerima tamu. Cukup jelas? Pergilah. Waduh, ya jangan begitu toh. Sampean itu cepat marah. Mbok ya sabar. Pesan yang kubawa teramat penting. Kita damai saja. Atau harus pakai biaya tidak terduga. Supaya gampang dan lancar gitu. Oh, mau nyogok toh. Berapa? Kalau cocok, bisa diatur. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Apa? Kamu pikir aku penjaga pasar kodok? Mau menyogok cuma setengah keping emas. Itu penghinaan. Kantongi lagi duitmu itu. Aku tidak sudi. Kang Klewer, tambah lagi. Loh, kamu itu juga membingungkan aku, Kupu Merah. Kamu tahu kan, ini juga duit catutan buat jajan. Jangan dagelan. Katakan saja kepentinganmu memasuki wilayah Alas Purwo ini. Lah, ini ada surat untuk Kuwu Jaka Badak dari Kuwu Pegat Suro. Tri Andiani membaca surat di lembaran lontar. Klewer dan Kupu Merah menunggu apa yang akan diperbuat senopati wanita Pancalu Kediri itu. Jadi kamu diutus untuk menyaksikan mutiara Alas Purwo? Atau ada kepentingan lain? Jangan coba-coba memata-matai wilayah Alas Purwo ini. Loh, bagaimana mau jadi mata-mata? Mataku ini sering lupa kalau sudah melihat dia. Aku selalu terbayang baju merah yang dipakainya. Bagaimana aku bisa ingat semua wilayah ini? Ngawur. Jangan didengar. Kang Klewer ini cuma bisa omong, tapi tidak berani melakukan apa-apa pada wanita yang berjalan bersamanya. Sekarang perhatikan peringatanku. Selama memasuki wilayah hutan Alas Purwo, jangan banyak berbicara. Loh, kenapa tidak boleh ngomong? Maka dengarkan. Aku belum selesai bicara sudah nyerondol tidak karuan. Dengarkan dulu. Oh iya. Maaf Andiani. Kulanjutkan. Kita akan melewati daerah angker yang banyak demit. Ada raja jin yang gampang marah kalau ada orang lewat dengan berbicara. Walah, kok ada-ada saja. Jangan ngarang ah. Kita ini tidak bermusuhan dengan jin Alas Purwo. Tri Andiani yang hanya bermaksud menggoda Klewer, diam-diam tertawa dalam hati. Keluguan Klewer dan gaya bicaranya yang seperti orang bego bisa jadi pengobat kesepian. Sudah jadi peribahasa. Loh, malah tertawa. Apa aku ini sudah jadi badut? Iya, kamu badut Pegat Suro. Pantas Pegat Suro awet muda. Ayo berangkat. Hei, tunggu. Burung-burung gagak itu berterbangan menuju selatan dan berteriak-teriak. Kenapa? Biarkan saja. Kalau burung gagak itu berbunyi seperti gambang,
Aku baru kaget. Biasanya ada korban yang membutuhkan pertolongan. Mungkin hanya bangkai binatang saja. Aku sudah sering melihat itu. Firasatku ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Oh ya, mungkin Wonggani. Wonggani? Ya, aku ingat. Ayo, kita tolong dia. Dasar gatelan. Ada lelaki ganteng, terus nyirik. Nanti saja menolong Wonggani. Kang Klewer ini bagaimana toh? Masa menolong harus nanti? Ya keburu mati Mas Wonggani. Walah. Kok pakai mas segala? Ayo kita bantu dulu. Tapi dia musuhku. Sejak kapan kamu bermusuhan dengan Wonggani? Dia tidak pernah bikin onar. Belum. Wonggani itu mau merebut lagi pedukuhan dari Ki Pegat Suro. Itu urusan Pegat Suro, bukan urusanmu. Aku akan mencari Wonggani. Hup, hiya! Waduh, kita ditinggal. Bagaimana, Kang? Kita harus kemana sekarang? Jalan lagi, gampang toh. Perempuan galak itu tidak mau kita ikuti. Ya, kita jalan sendiri. Jalan kemana? Kita akan tersesat tambah parah, Kang. Ya, kita bisa bertanya toh. Tanya pada siapa? Pada pohon-pohon itu? Menyesal aku mengikutimu. Jadi belangsak begini. Belum kapok kupu merah. Tri Andiani terus mengikuti arah burung gagak yang terus terbang ke arah selatan, lalu berputar-putar di atas sebuah ceruk dekat tanah perbukitan dengan hutan amat lebat. Apa yang menarik burung gagak itu belum bisa diketahuinya. Burung-burung gagak itu hanya berputar-putar di atas ceruk. Ada apa di sana? Aku ingin tahu. Bangkai manusia liar pedalaman Alas Purwo. Ada 3 dengan luka babatan pedang. Pantas burung-burung gagak itu berputar-putar. Coba, di ceruk itu ada apa lagi? Wonggani. Benar dugaanku. Dia terluka parah. Yang Batara aku. Kuatkan diriku. Kuatkan dirimu, Wonggani. Makan obat penawar sakit ini. Ya, ayo. Ini ada air. Minumlah. Terima kasih, Andiani. Aku diserang manusia kera. Aku dikeroyok puluhan manusia kera. Sudah. Jangan banyak cerita dulu. Kuobati dulu luka-lukamu. Lihat. Luka di bahumu terkoyak dagingnya. Luka bekas gigitan. Tahan sedikit rasa sakitnya. Obat luka ini amat perih, tapi mujarab. Nah, pejamkan mata. Aduh, toba. Aduh, perih sekali. Sudah, Andiani. Cukup. Sudah. Seperti bose saja. Teriak-teriak. Aku sudah peringatkan kemarin. Kamu nekat. Itu upahnya. Aku tidak bisa ingkar dari sumpahku pada ibu. Aku harus menemukan mutiara Alas Purwo. Sumpah tinggal sumpah. Kalau kamu binasa, sumpah itu bisa membangkitkan kematianmu. Cobalah berpikir lagi. Adikmu kemarin menyusul mencarimu. Mawar Biru tidak mematuhi pesanku. Dia akan celaka, susah diatur. Kamu juga susah diatur. Jangan hanya bisa menyalahkan Mawar Biru. Dia tidak apa-apa. Dan sudah ada di Pakuwon Alas Purwo bersama Kitaji Kunir dan Dewi Astini. Si tua jelek itu yang membujuk Mawar Biru. Aku puntir lehernya kalau ketemu. Mau bikin kacau lagi? Jangan banyak tingkah lagi. Aku tidak akan mengampunimu dan membantumu. Ingat Wonggani, aku menjalankan kewajibanku yang kuemban dari Kuwu Jakabadak. Wonggani tertegun menatap Tri Andiani yang berdiri tegar berkacak pinggang di hadapannya, yang sedang tiduran dan bersandar pada dinding tebing rendah. Sikap Tri Andiani sama dengan Jakabadak, tegas dan tidak bisa ditawar-tawar. Wonggani lalu berusaha untuk duduk, namun pinggangnya masih terasa ngilu. Pinggangku yang terkena hantaman batu besar masih terasa mau remuk. Sakit sekali.
Rasakan sendiri. Enak toh? Daripada aku yang menggebukimu. Andiani, kenapa kamu menolongku? Kalau kamu tidak rela, bunuh aku sekarang ini. 2 kali kamu menolong aku, tapi kamu juga memaki-maki aku. Aku tidak suka pada orang yang tidak berpikir panjang seperti kamu itu. Sudah salah, ngeyel lagi. Aku lagi yang disalahkan. Aku sudah katakan, amat susah lepas dari sumpahku. Bagus. Seorang kesatria tidak mengingkari sumpah. Itu terpuji. Tapi mutiara Alas Purwo sudah ditemukan oleh Dewi Astini. Sekarang ada padanya. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin mutiara Alas Purwo sudah ditemukan. Aku tidak percaya. Kamu bisa melihatnya di Pakuwon bersama yang lain. Sekarang kamu sudah bisa berjalan. Untuk apa lagi? Segalanya sudah sia-sia saja. Aku ingin pulang ke Jenggala. Aku telah gagal di Panjalu Kediri ini. Aku tidak bisa memenuhi janji untuk mengangkat citra orang tuaku. Jangan ngawur lagi, Wonggani. Ayo, ikut ke Pakuwon Alas Purwo. Temui dulu adikmu Mawar Biru sebelum dia jadi korban Kitaji Kunir. Ayo. Tapi jangan cepat-cepat jalannya. Aku belum pulih tenagaku. Wonggani harus kulumpuhkan saja. Coba, kulihat sebentar. Kenapa aku dilumpuhkan? Aku tidak bisa jalan. Ceriwis, diam saja kalau sudah tidak bisa apa-apa. Matamu akan kututup kain hitam, supaya kamu tidak tahu jalan-jalan sekitar wilayah ini. Ayo, merem. Aku pasrah nyawa padamu, Andiani. Tri Andiani segera menutup mata Wonggani dengan sapu tangan hitam dan mengikat erat. Kemudian Tri Andiani mengepos tenaga, membangkitkan kekuatan tenaga sakti. Kemudian membanggul tubuh Wonggani dan membawa lari cepat menyelusuri jalan setapak di bawah rerimbunan pohon hutan Alas Purwo. Sementara itu Klewer dan Kuku Merah masih duduk diam di bawah pohon, memikirkan cara keluar dari hutan wilayah Alas Purwo. Ayo, jalan lagi. Kita ikuti arah burung terbang itu. Capek. Kita hanya berjalan berputar-putar dan tetap saja kembali kemari. Aku tidak mau lagi mengikutimu. Aku mau jalan sendiri. Loh, kok mogok begitu? Kita harus selalu bersama-sama. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Apalagi ketambahan pesan Ki Batang Mangiran. Aku harus menjagamu. Waduh, jangan membawa perasaan sendiri. Aku juga susah. Kita jangan berpisah, Kuku Merah. Sebal, jangan merayuku. Aku mau jalan sendiri. Punya teman jalan malah tersesat. Untuk apa Kang Klewer itu? Loh, aku banyak gunanya untukmu. Jelek-jelek aku lelaki loh. Banyak bisanya. Sudah. Aku tidak sudi. Kenapa kalian bertengkar? Oh, Tri Andiani. Siapa itu yang kamu panggil itu? Dia lumpuh. Aduh. Apa aku ini disamakan dengan nangka bosok? Aduh. Menurunkan di banting. Demit Alas Purwo. Tadi waktu dipanggul kamu diam saja. Keenakan ya? Rasakan kesakitan itu supaya imbang. Wah, Wonggani. Kenapa dia itu? Tanyakan sendiri saja. Kupu Merah, kenapa tidak segera ke Pakuwon Alas Purwo? Dah, tapi setelah berjalan sampai ke sini lagi. Andiani, buka pengikat penutup mataku ini. Waduh, aku bisa jadi buta. Oh iya, aku lupa. Kamu bisa melihat siapa-siapa yang ada di sekitarmu sekarang. Tunggu toh, kedua mataku masih nanar. Klewer dan gadis berbaju merah. Aku Kupu Merah, Wonggani. Aku masih gadis, tapi aku sering bermesraan dengan lelaki tegap dan gagah. Waduh, terus pamer diri ya? Hei, Kupu Merah, masa kamu tidak merasa malu membuka pribadimu itu? Untuk apa malu? Lebih baik aku terus terang daripada nanti tahu dari orang lain dan akan menyesal setelah kenal aku. Aku memang pelacur. Aku suka, dia suka. Apa yang akan jadi perintah? Dunia hitamku dan gelap telah mengajari aku untuk kejujuran diri sendiri. Wah, tambah
kacau kamu ini. Anda sekarang Nanti masih pikir mendengarkan orang Sandiwara aku sudah Radio Jaka tidur Badak sama di kamu, channel Memori karena 80. kita berjalan bersama. Ih, siapa yang sudi? Kamu itu jarang mandi, Wer. Perjalanan menuju Pakuwon Alas Purwo dilanjutkan. Tri Andiani sebagai pemandu jalan. Kupu Merah yang tertarik pada Wonggani tanpa sungkan membantu menggandeng sambil berjalan. Sedangkan Klewer berjalan paling belakang. Jalan-jalan yang dilewati diamati secara cermat untuk mengingat kalau sewaktu-waktu nanti ada keperluan ke Pakuwon Alas Purwo. Kamu cukup kuat dikeroyok manusia kera Alas Purwo? Aku hampir terbunuh. Kalau saja pemimpinnya tidak kubinasakan. Mereka itu buas sekali. Lebih buas dari seekor macan. Aku juga buas. Aku suka gemas kalau ada lelaki yang membuatku tertarik. Besok malam kita pergi ke Daha ya. Jangan mau dirayu Kupu Merah. Duitmu bisa ludes, Wonggani. Loh, kamu cemburu ya? Aku bebas, Kang Klewer. Aku bebas memilih pasanganku. Iya. Aku kere. Cuma cantrik kepegat suro. Kerjanya cuma ngangon bebek. Tidur di kandang kebo dan kumpul sama mereka. Apa itu ribut-ribut? Tenang, jangan banyak bicara. Berbahaya. Ayo jalan. Aduh, bagus sekali bangunan Pakuwon Alas Purwo itu. Aku baru melihat ada keraton megah yang paling indah. Luar biasa. Begitu heran. Nanti kalau masuk ke keraton istana, Kang Klewer tidak bisa bergerak, terus kaku. Di alun-alun banyak kuda berkeliaran lepas. Tentu sudah banyak tamu. Aku jadi tidak sabar untuk melihat mutiara Alas Purwo yang menggegerkan itu. Jaga ketertiban. Aku tidak mengharapkan ada kekacauan di Pakuwon Alas Purwo. Perhatikan itu. Ya, masa aku edan mengacau kediaman orang tanpa ada sebabnya. Ayo toh, jalannya agak cepat. Jalan seperti pelesir di pantai laut. Ayo. Klewer yang mulanya jalan paling belakang, sekarang malah mendahului Tri Andiani. Berjalan paling depan penuh semangat. Tri Andiani tidak membiarkan begitu saja pada Klewer yang bernafsu ingin cepat sampai di Pakuwon Alas Purwo. Secara tiba-tiba, Tri Andiani mengait kaki Klewer dengan kakinya. Klewer terjatuh. Waduh, sampean itu iseng sekali. Lagi enak-enak jalan, kakiku disengkat. Payah. Senopati galak ini. Tidak ada tamu yang nyelonong mendahului tuan rumah. Tahu tata krama apa tidak sih? Wong ora maju, tidak sabaran. Ada teman jatuh malah ditertawakan. Aku kapok bersamamu lagi. Sudah Jurah. Jangan guyonan lagi. Ayo ikuti aku. Awas, di sekitar tembok Pakuwon banyak jebakan. Kalian bisa terperosok ke dalam lubang galian yang dipasangi tombak. Lihat, Senopati Wadon Gendang itu. Diajak jalan malah dia lari meninggalkan kita. Kamu itu yang membuatnya kesal. Ada saja keluhanmu. Sudah. Jangan bertengkar lagi. Kita masuk saja ke Pakuwon. Kita sudah sampai. Ayo jalan. Tunggu, Wonggani. Tadi pesan Tri Andiani. Sekitar ini banyak jebakan. Berbahaya. Kamu itu kok ya percaya saja? Mana ada jebakan di sekitar alun-alun ini? Mau membuat celaka diri sendiri? Kamu tahu, Tri Andiani hanya menggertak kita agar tidak gegabah memasuki Pakuwon. Terutama untuk Kang Klewer, supaya tidak nyelonong seenaknya sendiri. Jadi aku terus yang disalahkan. Lah iya. Kamu itu mentang-mentang sudah ada teman baru, lalu aku dipojokkan saja. Lihat, siapa yang berlari kemari itu? Kang Wonggani! Mawar biru benar-benar menyusulku. Kang Wonggani, Kakang tidak terluka parah kan? Tri Andiani menceritakan apa yang akan Kakang alami. Aku tidak apa-apa, Mawar biru. Kamu sudah kenal Klewer dan Kupu Merah? Ini teman seperjalanan Kakang. Kita bertemu lagi di sini, Mawar biru. Di mana kita, Jikunir? Ada di Pakuwon? Siapa saja yang ada di Pakuwon, Mawar biru? Ada Jaka Badak. Kiku Jaka Badak. Ada, banyak juga tamu-tamu yang datang. Ayo ke Pakuwon. Bibi Dewi Astini sudah menunggu kita. Kamu sudah melihat mutiara Alas Purwo itu? Sudah?
Bentuknya seperti apa? Seperti bulan? Atau seperti kepala kambing? Ngawur, Rai. Mana ada mutiara seperti kepala kambing? Lah, aku kan cuma tanya. Ya tidak apa-apa. Bagaimana mawar biru? Bagaimana? Mutiara itu seperti apa bentuknya? Aku saja belum melihatnya. Bagaimana aku mau menceritakan bentuknya macam bagaimana? Kita ini kok ya goblok sekali ya. Mawar biru tentu tidak tahu. Mutiara Alas Purwo akan diperlihatkan kalau keadaan sudah tenang. Aku akan rebut mutiara Alas Purwo itu. Aku harus memenuhi sumpahku. Oh, Kang Gani, jangan membuat keonaran di pakuan Alas Purwo. Memalukan. Jangan. Aku sudah kepalang rusak, Mawar Biru. Aku harus membayar janjiku pada ibu. Citra orang tua kita harus tegak dan jaya lagi. Wong Gani, apa tidak salah tekadmu itu, Kalau mutiara Alas Purwo sudah berada di tangan Dewi Astini, berarti sudah jadi kehendak para dewata agung. Aku saja hanya diutus Ki Pegat Suro untuk melihat, bukan untuk merebut. Sangat berbahaya menghadapi Cakabadak dan Dewi Astini itu. Aku sudah merasakan sambaran pukulan geledek Dewi Astini itu. Wah, ngeri. Aku pilih mati kalau tidak bisa memiliki mutiara Alas Purwo. Jangan menghalangi aku. Saudara pendengar, benarkah mutiara Alas Purwo ada pada Dewi Astini atau siapa? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari, serial Cakabadak dalam episode Mutiara Alas Purwo. Sampai jumpa.